Garuda menjala bangku. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Tanzania dalam agenda uji coba internasional di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Laga ini awalnya jadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia lawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu membuat laga ini sempat tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun setelah mendekati hari pertandingan terdapat perubahan. Laga ini dikonfirmasi oleh Sumarji bakal didaftarkan pada kalender FIFA. Kepastian tersebut membuat hasil ini bakal berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Didaftarkan FIFA Matchday, kata Sumarji pada Kamis 30 Mei 2024. Adapun laga tersebut masuk dalam kategori FIFA Match A. Pertandingan tersebut membuat kedua tim hanya meraih setengah poin dari pertandingan yang terjadwalkan di kalender FIFA Matchday. Walhasil baik bagi Timnas Indonesia dan juga Tanzania bakal mendapatkan separuh poin dari total yang akan didapatkan. Tentu kebijakan ini pernah diambil oleh Timnas Indonesia pada era kepelatihan Sintayong. Tepatnya kebijakan tersebut diambil saat Sintayong mempersiapkan Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kala itu menantang Libya dalam 2 laga uji coba pada Januari 2024. Sementara itu Timnas Indonesia berpotensi untuk meraih poin lebih banyak jika menang lawan Tanzania. Pasalnya Tanzania berada di posisi lebih baik dari Timnas Indonesia. Tanzania saat ini berada di peringkat ke-119 dalam ranking FIFA. Sementara Timnas Indonesia berada di ranking ke-134 dunia. Ada hal yang menarik dari sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta, yakni pada Jumat 31 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat ada calon pemain naturalisasi tanah air yakni Calvin Verdong yang hadir dan juga ikut mengikuti sesi latihan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pantauan di Stadion Madia, Calvin Verdong terpantau langsung memakai seragam latihan Timnas Indonesia. Calvin pun sempat melemparkan sapaan ketika melintas di depan awak media. Pemain NEC Nijmegen itu juga tersenyum ketika awak media memanggil namanya. Setelah itu, Calvin Verdong langsung bergabung dengan pemain Timnas Indonesia lainnya untuk mengikuti sesi latihan. Latihan ringan seperti jogging dan juga passing dilakukan oleh Calvin Verdong dan juga kawan-kawan. Sekedar diketahui proses naturalisasi Calvin Verdong sejatinya belumlah selesai. Namun, pemain keturunan Aceh itu sudah diperbolehkan ikut latihan bersama skuad Garuda. Sejauh ini proses naturalisasi Calvin Verdong berjalan lancar. Komisi 3 dan juga Komisi 10 DPR RI akan menetapkan naturalisasi Calvin Verdong pada Senin 3 Juni 2024 mendatang. PSSI mengungkapkan alasan Calvin Verdong tetap mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia padahal proses naturalisasinya belum rampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Dikatakan Sumarji, Calvin Verdong dipanggil untuk datang ke latihan skuad Garuda berdasarkan permintaan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan Timnas, ucap Sumarji saat ditemui oleh awak media di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Memang itu keinginan Pak Ketum atas permintaan Sintayong, agar Verdong bisa bergabung dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Sin tahu kondisi dia dan bisa menyatu, sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi. Jelas anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI tersebut. Ya, kini proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu akan segera dibahas di DPR. Dan rencananya Calvin Verdong akan menghadap dalam sidang di Komisi 3 dan juga 10 DPR, yakni pada Senin 3 Juni 2024. Sumarji juga menambahkan bahwa skuad Timnas Indonesia saat ini sudah mulai lengkap. Terbaru, Pratama Arhan sudah bergabung. Yang masih absen terdapat 3 pemain. Mereka adalah Justin Hubner, Jordi Amat, dan juga J.I.Z. Calvin Verdong untuk kali pertama mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Calvin Verdong pun sangat senang bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Calvin Verdong saat ditemui oleh awak media seusai latihan. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini, ucap pemain kelahiran Belanda tersebut. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Calvin Verdong. Ya, sementara itu diakui oleh Calvin Verdong tidak ada kendala berarti selama mengikuti latihan dengan Sandy Walsh dan kawan-kawan. Dikatakan Verdong pula kondisinya saat ini dalam keadaan yang sangat bugar karena dia selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen. Dan tercatat pemain yang berusia 27 tahun tersebut tampil sebanyak 36 laga dengan koleksi 2 gol dan juga 3 assist di 2023-24. Saya merasa fit, kata Verdong.
Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, jadi saya merasa fit, kata pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Timnas Indonesia mencoret nama Yance Sayuri dari daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai gantinya, menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Sintayong telah memanggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Seperti diketahui, Yance Sayuri mengalami cedera ketika latihan bersama Timnas Indonesia pada Selasa 28 Mei 2024 yang lalu. Pemain PSM Makassar itu mengalami masalah pada kaki kirinya. Kemudian Sumarji mengatakan bahwa Yance akan dipulangkan dari Timnas Indonesia karena cedera pada kaki kirinya. Dia menjelaskan bahwa kondisi Yance tidak memungkinkan untuk tetap diikutsertakan di skuad Garuda. Yance insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, tadi disepakati akan kita pulangkan, kata Sumarji pada Jumat 31 Mei 2024. Kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadeo Argawinata, ujar Sumarji. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot hapus PSSI di bio Instagram pribadinya. Hal tersebut lantas membuat pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, pertanda apakah tersebut? Ya, seperti yang diketahui, hubungan Elkan Bagot dan juga Timnas Indonesia disebut-sebut memanas. Semuanya berawal ketika Elkan Bagot tidak merespon panggilan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan juga PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua belah pihak lantas dirasa semakin memanas ketika Elkan Bagot menghapus tulisan PSSI dari bio Instagram pribadinya, yakni @elkanbagot. Dan tentu sikap Elkan Bagot tersebut membuat para pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya. Tentu semuanya mengharapkan tidak ada hal yang serius dan juga hubungan Elkan Bagot serta Timnas Indonesia membaik. Sebelumnya PSSI lewat Komite Eksekutif atau Exco PSSI Vivin Cahyani angkat bicara soal isu keretakan hubungan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan Elkan Bagot. Vivin pun membantah rumor itu dengan mengatakan keduanya tidak memiliki masalah. Enggak ada kabar, enggak ada isu yang signifikan, enggak ada, semua aman. Kalau masalah keikutsertaan, pemilihan pemain itu ada di pelatih. Kami enggak intervensi. Masuk line up atau enggak ada di tangan pelatih, ujar Vivin Cahyani di Jakarta dikutip pada Kamis lalu 30 Mei 2024. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji akan merespon tindakan pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot yang menghapus tag PSSI di akun media sosial Instagramnya. No comment, kamu tanya sendiri ke Elkan lah, ujar Sumarji di sela latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Jakarta Jumat 31 Mei. Bagot membuat heboh dunia maya setelah menghapus tag PSSI dalam bio akun Instagram miliknya. Hal itu semakin memanaskan rumor polemik hubungan Elkan Bagot dengan PSSI. Benar, polemik Bagot dengan PSSI muncul setelah ketidakhadiran pemain Ipswich Town itu dalam laga playoff Olimpiade antara Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Dan hingga saat ini tidak jelas alasan resmi ketidakhadiran Elkan Bagot di laga playoff Olimpiade 2024 tersebut. Terakhir, Sintayong memutuskan tidak memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Laga leg pertama final playoff promosi Serie A antara Cremonese versus Venezia berakhir imbang, yakni pada Jumat 31 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Situasi tersebut menguntungkan Ciicis dan juga kolega pada leg kedua. Pasalnya Ciicis dan juga kolega tinggal membutuhkan hasil seri untuk promosi ke Serie A. Berdasarkan situasi tersebut, jika dua leg kedua pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat kembali imbang, Venezia FC otomatis lolos ke Serie A. Venezia sendiri lolos ke babak playoff Serie B usai finish di posisi ketiga klasemen. Sementara lawannya berada tepat di bawah dari tim yang dibela oleh bek Timnas Indonesia tersebut. Venezia unggul 3 poin atas lawannya di klasemen akhir. Ya, meskipun begitu, Ciicis dan juga kawan-kawan pantang untuk meremehkan Cremonese. Pasalnya, Cremonese sukses menyulitkan perlawanan Ciicis dan juga kawan-kawan. Beruntung serangan demi serangan Cremonese sukses dimentahkan oleh lini pertahanan Venezia FC. Di samping itu, Ciicis dipercaya tampil sejak awal pada laga ini. Pemain Timnas Indonesia tersebut baru digantikan pada menit ke-87. Jika sukses mempertahankan hasil imbang atau membantu Venezia meraih kemenangan, Ciicis sukses menorehkan sejarah baru. Bek 23 tahun tersebut berpotensi jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Tiket promosi ke Serie A bakal jadi modal positif bagi Ciicis sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.